Pak Biput. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Bapak Insinyur Zainal Abidin MT. Yang saya hormati narasumber PKBB dari Bapak Dr. Insinyur Sofyan Said Putra, IPU Asian Engineering. Kemudian yang saya hormati juga teman-teman tim Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem PKBB Provinsi Lampung dan Bapak Ibu seluruh peserta sosialisasi dan hadirin undangan yang berbahagia. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan informasi bahwa pertanian menjadi salah satu prioritas gubernur untuk pembangunan di Provinsi Lampung dengan program utama yaitu program Kartu Petani Berjaya atau KPB. Sebagaimana kita ketahui, visi Provinsi Lampung adalah rakyat Lampung berjaya dengan salah satu program unggulan untuk mendorong kesejahteraan petani dalam program Kartu Petani Jaya. Program Kartu Petani Jaya ini sudah kami sounding menjadi berbasis elektronik, berbasis digital. Jadi jangan bapak lihat mereknya, tapi nawaitu kami ini akan berlanjut terus. Sepanjang petani di Lampung masih ada, insya Allah aplikasi ini ada. Karena ini motivasinya untuk membantu petani dalam hal pemasaran, dalam hal pupuk, dalam hal ada 14 menu sebetulnya. Kemudian harapannya kita program KPB ini bisa meningkatkan pendapatan petani menuju kesejahteraan. Jadi ini pelayanan petani nanti akan dijelaskan oleh tenaga ahli IT kita dan karena ini berbasis teknologi, pasti setiap saat akan kita perbaharui, akan kita evaluasi sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Tabik pun. Alhamdulillah birabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari menjelang siang ini kita diberikan suatu kesehatan, kenikmatan, kemudian juga kita bisa kekuatan, bisa berkumpul bersama dalam rangkaian kegiatan sosialisasi dan BIMTEK sekaligus untuk program yang disebut dengan Kartu Petani Berjaya yang sekarang berbasis elektronik. Kami belum tahu apakah usulan kami yang disusun oleh dari dinas tersebut sudah masuk ke daftar KPB atau belum. Maka itu kami mohon informasi dari pihak KPB karena selama ini mohon maaf, kami ini memang betul-betul kelompok yang gaptek dengan teknologi. Jadi kami tidak diinformasikan dari dinas terkait, kami tidak mengetahui. Maka dari itu kami mohon bimbingan serta informasi dari tim KPB. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan sosialisasi aplikasi Kartu Petani Berjaya ini, Pak, tadi salah satu kelompok peternak telah menyampaikan terkait dengan kartu BPJS. Nah, itu karena BPJS Tenagakerjaan yang ada di bidang peternakan itu di bidangnya beda di kami. Untuk tahun ini kota BPJS Tenagakerjaan di bidang perkebunan, Pak, untuk diketahui bersama yaitu sejumlah 150 untuk kotanya Pak tahun ini. Alhamdulillah kemarin kita mengadakan sosialisasi di 4 kecamatan di Semakau, Wonosobo, Matang Sawah dan BNS beserta Bapak juga. Alhamdulillah dari kuota 150 itu kartunya telah tercetak dan telah kami distribusikan ke kelompok masing-masing penerima. Demikian yang bisa disampaikan, Pak. Untuk tambahan mungkin dari bidang peternakan akan menyampaikan tambahannya, Pak. Terkait BPJS dari Ketenagakerjaan untuk bidang dari peternakan, kami dapat kuota 40 orang dari Provinsi Lampung di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Terakhir 2 minggu yang lalu masih diverifikasi kekurangan ada
terverifikasi. Nah, sampai sekarang datanya belum kami terima juga dari BPJS melalui Dinas Kesehatan Hewan dan Peternakan Provinsi Lampung, Pak. Itu mungkin, Pak. Ya, terima kasih. Saya sebagai Ketua Kelompok Tani Tunas Kemuning Jaya. Nah, beliau ini belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan tadi. Apakah bisa di kelompok kami, terutama di kelompok Tani Tunas Kemuning Jaya atau Gapoktan di Pokon Kemuning, bisa juga terdaftar di KPB ini? Kalau bisa, bagaimana prosedurnya? Saya rasa itu aja. Petani peternak, Pak. Kalau memang bisa, akan saya daftarkan hari ini. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja. Sini saya sangat mendukung sekali dengan aplikasi Kartu Petani Berjaya ini. Tapi yang mau saya pertanyakan, Pak, ini keluhan dari masyarakat, keluhan saya juga sebagai anak petani. Ya, di sini kan tercantum untuk pemasaran ya, Pak ya. Nah, yang menjadi permasalahan petani itu pemasarannya, Pak. Harga jualnya, Pak. Ya, harga jualnya. Walaupun pupuk ada, obat-obatan ini, kalau harga jualnya ambruk, nggak stabil, itu, waduh, iya, kasihan. Jadi yang saya harapkan, karena saya dulu pernah begini, Pak. Dulu saya di Bekasi itu ditawarkan untuk buah mengkudu, Pak. Tapi dia menyarankan untuk bupati ataupun gubernurnya bisa bekerja sama, karena sistemnya dia kuota, Pak. Jadi minimal dalam sekali 1 bulannya berapa gitu. Kalau dia katanya kalau bisa aparatur provinsi ataupun bupatinya bisa berkunjung di sini, karena di wilayah Kalimantan sudah berjalan seperti itu. Jadi kestabilan harga dan komitmennya, ada kontrak untuk penyuplai. Jadi untuk bupati ataupun gubernurnya bisa sosialisasi. Ayo mari kita tanam ini karena sudah kontrak seperti itu. Jadi harganya stabil. Jadi yang saya harapkan pemerintah provinsi bisa kerjasama dengan yang saya ceritakan tadi, sehingga pemasarannya bagi petani ini stabil, Pak. kpb.lampungprof.go.id ini adalah portal informasi yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekretariat IKPB, Pak Sofiansyah. Linknya ada di kpb.lampungprof.go.id. Untuk mengajukan KUR melalui IKPB di e-permodalan, kita masuk ke layanan petani, karena kalau misalnya mengajukan peminjaman ke perbankan itu harus berkaitan dengan perorangan. Oke, kita masuk ke layanan petani, lihat layanan. Nah, di sini tampil banyak menu-menunya. Untuk mengajukan permodalan atau peminjaman kredit usaha rakyat di perbankan, Bapak Ibu klik layanan e-permodalan. Gimana Bapak Ibu? Yang di ujung sudah? Oke, dilihat menunya, diklik. Selanjutnya klik lagi yang titik 9 di atas tadi, kiri atas, untuk menampilkan menu. Untuk menampilkan menunya, terus kita masuk ke formulir pengajuan KUR. Oke, klik menu lihat formulir pengajuan KUR yang ada di handphone Bapak Ibu masing-masing. Udah tampil Bapak Ibu 5 perbankan yang sudah bekerja sama dengan Kartu Petani Berjaya seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Bapak Dr. Insinyur Sofiansyah Jaya Putra. Ada Bank BNI, ada Bank Lampung, ada Bank BRI, Bank Mandiri, dan juga Bank Raya Indonesia. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengajukan permodalan, nanti misalnya dalam
melakukan bimbingan teknis kepada petani. Ada petani yang ingin mengajukan KUR, silakan dipilih sesuai perbankan yang ingin Bapak Ibu masukkan. Contohnya Bank BNI, kita lihat dulu persyaratannya. Tampilannya udah sama belum dengan yang di handphone, Bapak Ibu? Udah ya? Selanjutnya kalau misalnya sudah membaca tentang persyaratannya, bisa diklik formulir pengajuan yang di atas. Diklik. Silakan isi datanya. Di sini nama pasangan. Ini adalah nama istrinya. Kalau misalnya Bapak Ibu petani yang ingin mengajukan, isikan nama pasangan yaitu istrinya. Selanjutnya pekerjaannya petani. Terus status nasabah. Kalau misalnya Bapak Ibu itu, misalnya ini tadi kita mengajukan di Bank BNI, sudah punya rekening BNI atau sudah punya tabungan BNI, berarti kita klik lama. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah punya rekening BNI, diklik baru. Terus status rumah diisi, misalnya rumah yang ditempati itu sewa, kontrak, atau milik orang tua atau milik sendiri, dipilih sesuai dengan status rumah Bapak Ibu. Terus status usaha di sektor perdagangan atau pertanian, silakan diisikan. Lalu alamat usaha, misalnya dia sektor pertanian, tempat sawahnya berarti yang dimasukin. Terus tanggal mulai usaha itu tanggal mulai melakukan masa tanam. Selanjutnya adalah status tempat usaha, sewa, kontrak, milik orang tua atau milik sendiri. Jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini dalam proses budidaya sampai panen di pertanian itu butuh berapa? Misalnya 5 orang. Keperluan KUR-nya silakan diisi, misalnya penambahan modal usaha atau modal pembelian benih dan bibit. Silakan isi keperluan KUR-nya, diketik manual sesuai dengan keperluan Bapak Ibu masing-masing. Lalu nominal pengajuannya, contohnya misalnya 50 juta. Terus pilih jangka waktunya, misalnya 12 bulan. Lalu ini kita disuruh untuk unggah file rencana usaha. File rencana usaha itu nanti Bapak Ibu minta tolong pendamping penyuluhnya untuk membuatkan file rencana usaha. Selanjutnya diupload, lalu data biodata diri seperti KTP, KK, foto tempat usaha dan foto rumah. Dilengkapi sesuai dengan permintaan yang diminta oleh perbankan. Terus klik tombol simpan. Oke Bapak Ibu, itu adalah tadi tata cara pengajuan kredit usaha rakyat atau permodalan melalui sistem Kartu Petani Berjaya. Fungsi dari perangkat desa di sini apa dalam keterlibatannya di aplikasi ini? Kemudian juga, bisakah perangkat desa masuk ke dalam aplikasi itu, melihat segala data itu tadi? Itu yang kedua. Yang ketiganya, jika perangkat desa ini tidak terdaftar dalam kelompok tani, apakah bisa juga mengajukan seperti KUR, seperti semua menu layanan yang ada dalam aplikasi tersebut? Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi operator desa, perangkat desa tadi, di samping dia tadi dalam operator desa sebagai milik, dia juga sebagai pendamping desa juga dalam rangka menyelesaikan program ini. Kenapa ini kita berikan sosialisasi gitu ya? Nanti para perangkat desa ada di sini saat kembalinya ada petani yang tiba-tiba mau bertanya, nanti bisa menunjukkannya. Nah, fungsinya di situ pertama. Dan kedua, mensupport daripada dalam rangka tadi gitu loh, untuk membantu petani-petani tadi. Kemudian perangkat desa juga tentunya
bisa saja ibu sebagai sekretaris bisa saja ibu ada role-nya ternyata punya budidaya ikan, misalkan ya, nggak tahu gitu. Nah, bisa saja role-nya ternyata ibu secara pribadinya, apalagi bukan PNS ya, gitu lah ini ya. Ini sebagai role sebagai petani tadi. Berapa itu ya? Bisa mendaftarkan diri. Tapi role-nya bukan sebagai jabatannya sebagai sekretaris bukan. Kalau yang tadi belum menanyakan kan apa fungsi daripada perangkat desanya. Fungsi perangkat desanya sama di komponen tadi, di role tadi ada pemerintah daerah kan, ada pelaksana yang tahunan. Kita ini kan bertugas sebagai pengayom ya kan. Nah, karena itu kenapa ini kita hadirkan supaya mendapat konsolidasi dalam bimtek, nanti kalau kembali sana ada kelompok taninya umum dan segala macam itu bisa memberikan sosialisasi. Nah, berikutnya lagi kami akan turun nih di kecamatan desa. Nah, ibu itu sebagai kawannya bisa menjadi sebagai duta KPB. Fungsinya duta KPB itu dalam rangka membantu program kita semua untuk para penggunanya tadi kita bisa berikan sosialisasi, bisa berikan bimtek. Nah, duta KPB itu banyak. Salah satunya adalah mahasiswa, penerima beasiswa, tokoh masyarakat, ibu juga yang ada di sini sebetulnya bisa menjadi semua duta KPB dan akan memberikan sosialisasi. Karena kami kan terbatas. Target kita itu kan ada 2 juta ya, petaninya saja itu 2 juta. Kami sudah mencapai target sekitar 800 ribuan kan ya. Bahkan di sini sekarang kita menjadi 1 juta. Nah, sekarang kita berjenjang. Selanjutnya kita berjenjang bagaimana kita bisa menjadi kabupaten, kecamatan, ya kan nanti sampai desa. Nah, program ini nggak hanya program Kartu Petani Berjaya. Kalau Kartu Petani Berjaya kan programnya sebetulnya Kartu Petani kan namanya. Programnya kan sektor pertanian, perikanan dan sebagainya. Kemudian ini kolaborasikan dengan program Smart Village. Program Smart Village untuk desa ya. Nah, problemnya satu apa? Nanti terkait juga dengan kita alami sekarang internet desa. Internet desa, oke nanti kita akan kombinasikan dengan program internet desanya. Kami juga ada program Smart Village internet desa, memastikan desa Blindspot itu ada. Kami juga ada solusinya, tapi di sesi yang khusus tadi. Ada jenis benihnya apa, misalkan kelapa sawit. Terus jumlah benih 1000 atau 100 yang mau disertifikasiin. Langsung memesan via WhatsApp. Jadi nggak perlu ada transaksi, hanya ada dari stok money bukunya ke peternak gitu Pak. Kita klik pesan sekarang, nanti langsung muncul ke WhatsApp Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa lihat informasi di mana sih cari stok money bukunya gitu di Tanggamus ini. Seperti itu. Kalau misalkan sapinya udah disuntik stramani beku, itu udah direproduksi, apa selanjutnya? Selanjutnya itu kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu gimana cara menyuntikkan dari stramani beku itu ke sapi betina. Kita perlu insentif